rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma ya'muru masajidallah wa amanu billahi wal yawmil akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menidurkan kita. Sebab kita pasti berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi al-mutir dalam keadaan diberikan kekuatan, kemudahan untuk bertumai tampakannya. Tampaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan satu perintah dan satu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu salat subuh secara berjamaah. Inilah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemuliaan syariat, kemampuan, kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah diberikan kekuatan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai contoh teladan daripada seluruh umat manusia, dan terutama pada umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting yang kita usahakan dalam hidup dan sementara ini untuk menuju kepada kampung akhirat adalah perkara iman, takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan amal-amal agama. Maka perlu diusahakan bagaimana iman kita ini senantiasa meningkat. Sahabat saja sudah diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberi gelar radhiyallahu anhu, masih dinasihati oleh Nabi, hendaklah kalian senantiasa memperbaharui iman kalian. Nyatlah kau senantiasa memperbaharui lapak. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Aksyu min qauli la ilaha illallah. Senantiasa perbanyak kalimat la ilaha illallah. Nyatlah senantiasa pakai ambicara itu kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa-apa yang ada di bumi dan di langit. Ada yang dikurangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ganjaran orang yang beriman? Satu orang beriman dan melaksanakan satu amal ini lebih baik daripada dunia beserta isi. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, sekecil-kecil iman seseorang akan diganti, akan dibayar dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Jadi saya tahu tetap yakin mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pantaran surga. Surga yang sampul pintu di luar pasal luar, bakal lebih luas lagi surga terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah akan dimasukkan ke dalam surga, dijalannya surga. Ternyata yakin kepada Allah Ta'ala bahwa tidak ada yang disebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu adalah terima amal Muhammad Rasulullah, yakin bahwa satu-satunya
untuk bisa mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat hanya dengan cara melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, dia mencintai. Barang siapa mencintaiku, pasti dia akan bersamaku dalam surga. Makanya yang adalah satu sunnah dan di Rasulullah SAW, kita akan masukkan ke dalam surga. Ada yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pentingnya ini senantiasa menghidupkan sunnah 24 jam. Maka di samping itu kita senantiasa melaksanakan daripada perintah Allah Taala melalui sholat. Sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah sholat wajib di rumahnya. Senantiasa dia sholat berjamaah bersama sahabat di masjid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, barang siapa berwudu di rumahnya lalu melangkahkan kakinya ke masjid, satu langkah yang dilangkahkan oleh kaki kirinya akan menghapus satu dosa. Dilangkahkan kaki kanan menaikkan derajat dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di masjid dia bilang Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan diberikan pahala 27 derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat ini yang akan pertama akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bagus sholatnya, maka baguslah daripada amal-amal yang lain. Kalau rusak sholatnya, maka rusaklah amal-amal yang lain. Maka pentingnya melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Ada yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Penting juga melaksanakan daripada sunnah-sunnah dalam sholat. Ya tahu kan ada sunnah ini dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan mendapat pahala tidak rugi Pak. Kita rugi kalau tidak melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, sholat sunnah sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia berselesai ini. Apalagi ditambah dengan sholat isya. Janji Rasulullah SAW, barang siapa melaksanakan 2 rakaat setelah terbitnya matahari, maka dia itu akan dia melaksanakan umrah dan haji sempurna. Jadi mana dia ada enggak bagi pahala haji dan umrah dengan dia kini melaksanakan sholat isya. Apalagi tambah dengan sholat sunat duha, keberkahan rezeki. Jadi kamu ya modal bilang tanpa dilaksanakan. Maka inilah kunci daripada keberkahan rezeki. Ada yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lagi sholat tahajud kita bisa laksanakan, janjinya Allah SWT akan memasukkan ke dalam surga. Ada yang dilakukan Allah SWT dalam tahajud ini kita bisa meminta Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa yang kita minta dalam sholat tahajud kita. Dia ibaratkan orang yang memakai HP buat siang dan memakai HP buat malam, beda. Bagus signalnya kalau malam, tidak banyak pemakaian. Kalau tahu dalam minta kita tahajud bangun kedua lalu setengah 4, lalu akan bercahaya nanti di kubur. Hari yang dilakukan Allah SWT orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan juga jadi pertama kali berkali kuburnya, memudahkan rezekinya, dijauhkan dari siksa kubur. Bahkan dia akan melintasi sirat secepat kilat. Dia masuk surga tanpa dihisab. Terang ini pasti amat terguna banyak membayar. Maka itulah sholat berjamaah menjaga kita
Bahkan makmum tidak khusyuk. Kita terima salat kita karena tidak ada usaha untuk salat berjamaah. Jadi ada jaminan untuk benar. Nabi sampai teman ini kita bandingkan. Kalau balas dia bunyi benar. Bahkan saya ini pun jadi tak saya ini pahala dan bang. Kuna salat kita nombor tinggi. Tidak ada jaminan. Maka salah satu untuk baik amal salat kita laksanakan salat berjamaah masjid. Maka untuk mengatakan ini perlu daripada ilmu pengetahuan. Senantiasa ada dalam majelis ilmu, ada majelis taklim, taklim badai untuk mengetahui keutamaan dalam setiap amal. Listing itu apa keuntungannya sembahyang, apa keuntungannya zikir, apa keuntungannya baca Al-Quran. Kamu-kamu jangan pakai laksanakan ini istilah salamnya. Jangan-jangan lagu saya kasih kajian yang itu tak mana. Yang lagi nak amal. Nah, kalau kita tampun naik perlukan. Tapi gunanya iman yakin kepada Allah SWT pasti Allah SWT membantu kita melaksanakan ibadah suatu amal. Maka perlu di dalam dengan zikir untuk mendapatkan daripada sakinah atau ketenangan jiwa. Allah yang terlalu tatma'innul qulub. Hanya dia mengingat Allah Ta'ala hati menjadi tenang. Kunairu ini bagaimana dia kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengingat maut, membaca Al-Quran. Ini salah satu daripada menghilangkan daripada kekerasan hati. Lihat dia nanti mengangkat kerasian kita. Kebetulan dia kaian. Padahal dia ganti sih. Ada menghilangkan sana jawab adalah mengingat maut dan zikrullah dan membaca malas membaca Al-Quran, jadi sih kunjungannya. Maka hari yang dilakukan Allah SWT sapi itu kita saling memuliakan satu sama lain. Iya, mana banyak malas teman kori spesifik dan besar. Kori akhirat tamat Quran tahu. Niscaya kita akan sampai capai dan berada si Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala setiap amal untuk tahu kepada Allah Ta'ala adalah dahulu dia keikhlasan. Kalau berikhlas betul macam-macam karena Allah, bukan karena rencana Pak Imam, saya panitia masjid. Tidak datang semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap amal itu bersih. Nah, penjualnya sumber balik karena semata-mata karena Allah. Atau ada yang lain. Inilah perlu kita perbaiki. Hari yang berlaku Allah SWT untuk bisa mencapai melaksanakan semua ini hari ini tidak ada cara lain, harus keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang keluarnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti siapa membantu agama aku pasti aku bantu dia dan aku kokohkan langkah-langkahnya dia musuh-musuh. Nah itu musuhnya setan dan hawa nafsu. Ini juga dari penggolongan amal. Tapi kalau bantu dia maka insya Allah mudah semua yang bisa kita laksanakan. Untuk itu insya Allah mari kita Pak sama-sama meluangkan waktu untuk perjuangkan agama selama kali bergaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan perjuangan kita, perjuangan sahabat karena agama yang sampai kepada kita bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh guru-guru, tapi ada orang tua kita, orang terdahulu kita kurang atas agama. Sahabat mati dalam perjuangan agama, yang pulang di mana, yang pulang bangkitnya, untuk apa? Menjadi asbab hidayah. Hingga alhamdulillah kamu-kamunya sudah pakai laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi. Ulah jalan dia berdepan takut agamanya. Maka takut menjaga agamanya dia melaksanakan agama, dia melaksanakan perintah-perintah Allah Taala pasti kemaksiatan akan berada dia. Itu berubah di akhir kampung biasanya apa terus sampai yang dibaca kata berlalu dari sestiwa di kampung itu di sini bambang itu pernah pikiran keturunan malah tapi turunnya lah itu jadi tahu sampai yang maka kita keluar ini ada mereka untuk melaksanakan sholat yang berjamaah. Untuk itu insyaallah karena apa yang sampaikan dengannya dasarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala adapun kekurangan dan pribadi kami berlaku masih biasa. Yang tutupnya doa kepada Subhanallah bihamdi
Subhanallah dan juga syahada la ilaha illallah. Boleh